Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ternyata ini menarik ya. Sirekap mulai ada nuansa bermasalah. Bahkan ya, klutnya sudah ketahuan mereka bekerja sama atau kontra dengan Alibaba. Dan sekarang Sirekap KPU bermasalah, Ikatan Alumni ITB tuntut rektor tanggung jawab. Nah, siapa yang memainkan hal itu begitu kan ya? Siapa di balik ini semua? Siapa yang melakukan operasi sistem terkait dengan KPU ini begitu kan? Apakah ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada dalam pemilu ini begitu kan? Saya kira kalau sudah bersuara para pakar, pakar IT dan sebagainya begitu sudah berkomentar ya. Wah, ini sudah jelas. Ada 24 juta yang kemudian ya digelembungkan katanya begitu. Benarkah seperti itu? Ya, menurut dari pakar ini yaitu Khairul Anas kalau nggak salah begitu kan ya, mereka membongkar habis-habisan. Data itu bagaimana? Ditambah lagi dengan pakar telematika Roy Suryo di situ yang sudah servernya katanya begitu kan ya, muncul spekulasi berada di Singapura dan sebagainya. Jadi lantas bagaimana? Ini pada ada TSM ya. Ada kecurangan-kecurangan yang kemudian ya dibungkus dengan cara-cara yang sangat baik ya, sehingga masyarakat Indonesia tidak tahu begitu. Untung ada pakar ini begitu kan. Jadi banyak sekali ya komentar-komentar netizen mengatakan apakah nuansa-nuansa seperti ini terus dilakukan kepada bangsa kita begitu kan. Apakah masyarakat Indonesia tidak ada orang yang jujur begitu kan ya. Bahkan ini Sirekap ya, KPU bermasalah, Ikatan Alumni ITB tuntut rektor tanggung jawab katanya. Akui dulu bahwa rektor harus bertanggung jawab, kemudian masuk ya ke substansinya bahwa Sirekap yang dibuat ITB diselewengkan. Walaupun ya bukan pernyataan resmi. Coba UGM beri pernyataan seperti itu bahwa ijazah palsu atau asli banyak pintu makzulkan Jokowi. Bayangkan kalau ada kejahatan pemilu di situ begitu kan. Sirekap sudah ada kecurangan-kecurangan yang ada begitu. Ya, kita sudah bergerak para akademisi, para pakar di situ sudah bergerak sebenarnya. Tapi nampaknya, rupanya begitu kan. Sekarang ini seolah-olah tidak didengarkan begitu. Ini bukan hanya sekedar kecurangan pemilu, tapi tindak pidana kejahatan pemilu atau TSM. Adanya bukti rekayasa dan Sirekap ITB harus bersikap tegas katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat di situ, para pakar di situ menuntut di balik ini semua siapa sih begitu kan? Kok ada Sirekap dan sebagainya begitu? Kok ada nuansa-nuansa yang kemudian bersifat politis dan sebagainya? Ini yang seharusnya kita lakukan sebagai rakyat Indonesia, benar-benar begitu kan ya, mengawal tetap ya dengan adanya situasi pemilu seperti ini. Saya kira banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi begitu kan. Salah satunya banyak ini. Investigasi juga yang order siapakah katanya begitu. Pihak rektorat atau rektor harus bertanggung jawab. Kritis dong mahasiswa ITB, masa pada diam? Rektor kalian nih yang harus bertanggung jawab. Ya katanya ya, kalau sudah rektornya seperti itu lantas bagaimana begitu kan? Apa yang terjadi kepada bangsa kita sendiri begitu? Apa-apa dipreteli, semua dipreteli begitu. Apakah seperti itu cara-cara mereka? Nah, dengan adanya seperti ini maka saya katakan sejak awal begitu kan ya, sudah terbongkar satu persatu di situ ya, mulai dari Khairul Anas bagaimana membongkar habis-habisan terkait dengan Sirekap, terkait dengan jumlah data begitu kan ya. Bahkan ini jreng-jreng ya, permainan KPU dengan Sirekap akhirnya terbongkar juga ya, dari Dr. Leoni, dari ahli IT dari Institut Teknologi Bandung begitu, dari ITB juga mereka membongkar bagaimana dengan adanya nuansa-nuansa itu. Mereka mengatakan begini, ini bukan soal sistemnya yang salah, tapi orang-orang yang mengendalikan itu yang salah. Ada berspekulasi seperti itu. Artinya apa? Sistemnya itu sudah teruji, sudah dengan baik, tapi di dalam mereka yang mengoperasionalkan sistemnya itu yang salah besar katanya begitu kan. Sehingga yang terjadi banyak di masyarakat begitu kan hari ini menjustis bahwa apa yang dilakukan oleh mereka benar-benar ada nuansa kecurangan begitu. Jadi kita tunggu saja, apalagi KPU sudah baru mengakui begitu kan. Sirekap KPU bermasalah, Ikatan Alumni ITB tuntut rektor tanggung jawab ya. Pengurus Pusat Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung PPAI ya ITB menunjukkan
menuntut pihak rektorat buka suara terkait dengan banyaknya kejanggalan atas kinerja sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap di Komisi Pemilihan Umum KPU RI yang menjadi alat bantu penghitungan suara pemilu di 2024. Pasalnya, ETB merupakan pihak yang merancang alat bantu tersebut. Ada juga mengatakan Ahmad menjelaskan Sirekap telah berkembang menjadi sengketa dan menimbulkan kegaduhan nasional sehingga berbagai kelompok masyarakat mempertanyakan tanggung jawab ETB sebagai salah satu tim pengemban aplikasi tersebut. Selain itu, Ahmad juga menyoroti tim pembela demokrasi Indonesia TPDI yang secara resmi melaporkan Rektor ETB ke Bareskrim Polri. Menurut Ajang Pemilu menjadi proses para calon pemimpin bangsa menjunjung tinggi prinsip kebenaran. Nah, ini sudah mulai mencari keadilan, mencari kejujuran apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa kita, begitu kan. Kalau semuanya banyak orang yang terlibat di dalamnya, orang-orang yang kemudian seolah-olah dibohongi begitu secara publik, ini harus dituntut betul begitu kan, diseret ke pengadilan begitu kan. Jangan sampai ini terus menerus begitu dijadikan sebagai alat hal yang politis seperti itu begitu kan. Dari tahun ke tahun kita lihat saja di tahun 2029 bagaimana nantinya begitu. Bahkan selain Ahmad juga menyoroti tim pembela demokrasi TPDI yang secara resmi melaporkan Rektor ETB tersebut ya. Dengan demikian PPAI ITB secara resmi menuntut Rektor ETB agar segera menyampaikan klarifikasi mengenai Sirekap secara elegan dan profesional. Ahmad menilai langkah ini diambil untuk menjaga marwah serta nama baik ETB. Agar Rektor ETB membentuk tim evaluasi dan audit Sirekap sebagai bentuk tanggung jawab intelektual demi tegak kebenaran dan keadilan untuk seluruh peserta pemilu di 2024. Terakhir, Ahmad juga menyuruhkan seluruh pihak khusus ETB untuk mengawal penyelenggara pemilu di Pilpres 2024. Apakah seorang Rektor ETB dan mereka akan memberikan klarifikasi? Apakah akan berlindung di ketiak penguasa? Nah, ini yang seharusnya kita amati betul begitu kan. Ini akui dulu apakah dengan nuansa Sirekap ini bagaimana begitu kan. Teknisnya bagaimana? Apalagi cloud-nya begitu, servernya begitu kan katanya sudah terkoneksi kepada Alibaba. Dan ini seharusnya dibantah begitu kan. Nah, kita tunggu saja klarifikasinya bagaimana. Tapi yang jelas menurut saya pribadi begitu, kalau memang ada nuansa-nuansa kecurangan harus diproses secara hukum mereka begitu kan bahkan alumni apakah Rektor ITB ini harus bertanggung jawab, ini dituntut langsung belum begitu kan di situ begitu satu persatu mungkin akan menuntut siapa mereka begitu. Tapi yang jelas bagi kami adalah harus benar-benar pahami betul apakah seperti ini akan sia-sia. Nah, itu harus kawal betul. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.